Alright, everything is fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faisal Anas. In this video, I will tell you about verb. Okay, what is a verb? Let's start with the basics. What is a verb? Verb are words that describe action, whether physical or mental. Verbs also describe a state of being, like the verbs be, become, or exist. Some verbs also act as helper verbs to change the tense of another verb. Likewise, the helper verbs can change a positive statement to a negative one with words like not. Jadi di sini adalah apa itu kata kerja. Jadi kata kerja adalah kata-kata yang menggambarkan tindakan baik fisik ataupun mental. Kata kerja juga menggambarkan keadaan seperti be, become, atau exist, atau ada. Some verb atau beberapa kata kerja juga bertindak sebagai kata kerja pembantu, helper verbs, untuk mengubah tense dari kata kerja lain. Demikian juga kata kerja pembantu ini juga dapat mengubah pertanyaan positif menjadi negative statement dengan kata-kata seperti tidak atau not ya. Verb. Every sentence need at least one verb. If there's no verb, it ends incomplete sentence or a sentence fragment. Except for imperative sentence commands, a sentence also needs a subject, the thing doing the action. Setiap kalimat membutuhkan setidaknya satu kata kerja. Jika tidak ada kata kerja, itu adalah kalimat yang tidak lengkap atau fragmen kalimat. Jadi fragmen doang ya. Selain kalimat imperatif, imperatif itu adalah kalimat perintah ya. Sebuah kalimat juga membutuhkan subjek. Itu adalah hal yang menandakan tindakan. Jadi subjects are important for a verb because they change how it's conjugate, which we explain below. This is especially true for the most common verb, be. Jadi subjek penting untuk kata kerja karena mereka mengubah cara konjugasinya yang akan kami jelaskan di bawah. Hal ini terutama berlaku untuk kata kerja yang paling umum seperti be, ya seperti itu. Di sini ada types of verb, jenis-jenis kata kerja. Ada juga pertama adalah dynamic action verbs atau kata kerja dinamis. Most verbs describe a physical action or activity, something external that can be seen or heard. These verbs are formally known as dynamic verbs, but can also be called action or even verbs. Jadi maksudnya di sini adalah sebagian besar kata kerja menggambarkan tindakan atau aktivitas fisik, sesuatu yang eksternal yang dapat dilihat atau didengar. Kata kerja ini resmi juga dikenal sebagai kata kerja dinamis, tapi juga bisa disebut sebagai kata kerja aksi atau peristiwa. Contohnya walk, laugh, swim, play, eat, drink, sing, dan sebagainya ya. Yang kedua adalah stative, state of being verbs atau kata kerja statif. The opposite of dynamic verbs of action is stative verbs of being. Stative verb of being stative verbs describe a subject, state, or feeling, including things they like, not like. Jadi kebalikan dari kata kerja dinamis adalah kata kerja statif. Kata kerja statif menggambarkan keadaan atau perasaan subjek, termasuk hal-hal yang mereka sukai atau tidak sukai. Contohnya seperti want, need, prefer, love, hate, like, dislike, and another. The third one is auxiliary or helping verbs. Jadi di sini ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Auxiliary verbs or helping verbs are used in English to change another verb's tense, voice, or mood. When auxiliary verbs are used, they always a main verb that represents the main action. However, the auxiliary verb must still be conjugated correctly.
Jadi kata kerja bantu atau kata kerja bantu digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengubah bentuk kata kerja, suara, atau suasana hati atau mood ya. Ketika kata kerja bantu digunakan, selalu ada kata kerja utama yang mewakili tindakan utama. Namun, kata kerja bantu tetap harus terkonjungsi dengan benar. Gitu. Kata kerja bantu utama itu seperti be, have, sama do, seperti itu. The last one is, I'm sorry, not the last one, maybe. The last one is modal auxiliary verbs. Some auxiliary verbs are added to another verb to show necessity, possibility, or capability. Like other auxiliary verbs, modal auxiliary verbs are not the main verb, but they do change its meaning slightly. Jadi di sini ada kata kerja bantu modal. Beberapa kata kerja bantu ditambahkan ke kata kerja lain untuk menunjukkan kebutuhan, kemungkinan, atau kemampuan. Seperti kata kerja bantu lainnya, kata kerja bantu modal bukanlah kata kerja utama, tapi mereka sedikit mengubah artinya. Beberapa contohnya itu seperti can, may, could, should, would, must, of, and may. Seperti itu. The next one is verb categories atau kategori kata kerja. The first is transitive, intransitive, and distransitive. Transitive, intransitive, and distransitive refer to how a verb acts with direct and indirect objects. A direct object is a person or thing that the action happened to, while a direct object is a person or thing that receives the direct objects. Jadi transitif, intransitif, dan distransitif ini adalah kategori kata kerja yang mengacu pada bagaimana kata kerja itu bertindak dengan objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung itu contohnya orang atau benda yang menjadi sasaran tindakan, jadi subjek gitu. Sedangkan objek tidak langsung adalah orang atau benda yang menerima objek langsung gitu. Seperti itu. The next one is active versus passive voice. In English, the standard format where the subject acts is known as the active voice. However, you can switch around your words to make the direct or indirect subjects the subject of the sentence, known as passive voice, as expressed in our guide to passive voice. You can make a verb passive by adding a conjugate form of being in front of its past participle. Jadi maksudnya di sini adalah dalam bahasa Inggris format standar tempat subjek melakukan tindakan dikenal sebagai suara aktif. Namun ada kalian tuh dapat mengganti kata-kata kalian untuk menjadikan objek langsung atau tidak langsung sebagai subjek kalimat yang dikenal sebagai kalimat pasifnya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalian dapat membuat kata kerja menjadi pasif dengan menambahkan bentuk terkonjungsi dari be di depannya ya. Seperti itu. The next one is linking copular verbs. Jadi ini adalah kata kerja penghubung atau kopular. Kata kerja A linking verb is any verb, dynamic or stative, that directly connects or links the sentence subject to other words in the sentence. Jadi kata kerja penghubung kopular ini adalah kata kerja apapun, dinamis atau statif, yang secara langsung menghubungkan atau menghubungkan subjek kalimat ke kata lain dalam kalimat. Seperti itu. The last one is regular versus irregular verbs. Jadi ini adalah kata kerja reguler atau versus kata kerja tidak reguler atau tidak teratur ya. Verb that use the normal forms are regular verbs. Unfortunately, some verbs don't want to play by the rules. They have their own unique forms with no pattern, especially for the simple past tense and past participle forms. These are the notorious irregular verbs, and there are quite a few of them, including the most common verb be.
Jadi kata kerja yang menggunakan bentuk normal itu adalah kata kerja yang beraturan atau regular verbs seperti itu. Sayangnya beberapa kata kerja tidak ingin ikut aturan atau ingin bermain maunya sendiri gitu. Mereka ini memiliki bentuk unik mereka sendiri tanpa pola, khusus untuk bentuk lampau dan bentuk past participle. Ini adalah kata kerja yang tidak beraturan yang terkenal buruk ya, dan ada beberapa di antaranya termasuk kata kerja yang paling umum itu yang dikenal tuh ya seperti be, seperti itu. Dan yang terakhir adalah infinitive and gerunds. Infinitive and gerund. Infinitive endurance ini seperti kayak if you want to use a verb as a noun, you can turn it into an infinitive or gerund, the noun forms of verbs. Jadi di sini adalah jika kalian ingin menggunakan kata kerja sebagai kata benda, kalian itu bisa mengubahnya menjadi infinitif atau gerund ya, bentuk kata benda dari kata kerja seperti itu. An infinitive adds to preposition to in front of a verb's root form. Also, technically, two words, an infinitive acts as a single word, usually a noun, but sometimes also an adjective or adverb. Jadi, infinitif itu menambahkan preposisi di depan preposisi di. Jadi, preposisi di sini adalah to. Di depan bentuk akar kata kerja, meskipun secara teknis dua kata infinitif bertindak sebagai satu kata. Biasanya kata benda, tetapi terkadang juga kata sifat atau keterangan seperti itu. Alternatively, you can turn the verb into a gerund by adding ing indexal to the present participle. A gerund is strictly used as a noun, and occasionally you can use them to create gerund phrases, which act as single unit I'm sorry. Can I repeat that? Alternatively, you can turn the verb into a gerund by adding ing indexal to the present participle. A gerund is strictly used a noun, and occasionally you can use them to create gerund phrases, which act as single unit to modify the gerund. Jadi di sini artinya itu kalian juga dapat mengubah kata kerja menjadi gerund dengan menambahkan ing. Ini juga identik dengan present participle. Gerund ini digunakan secara ketat sebagai kata benda, dan kadang-kadang kalian juga dapat menggunakannya untuk membuat frasa gerund yang bertindak sebagai satu unit untuk memodifikasi gerund gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah a verb from Latin verbum words is a word part of the speech that as syntax conveys an action, bring, read, walk, run, learn, and occur, happen, become, or a state of being. Be existent in the usual description of English, the basic form with or without the particle to is the infinitive. Jadi artinya di sini adalah kata kerja dari bahasa kata kerja di sini adalah verb, itu adalah arti dari bahasa Latin verbum. Kata adalah ini juga bagian dari part of speech yang secara sintaksis menyampaikan suatu tindakan seperti membawa, membaca, berjalan, berlari, dan belajar. Suatu kejadian bisa juga dari suatu kejadian, bisa menjadi terjadi, menjadi seperti be, happen, become gitu. Atau bisa menjadi keadaan yang menjadi, yang sudah terjadi gitu, seperti be, exist, stand gitu ya. Dalam deskripsi bahasa Inggris yang biasa, bentuk dasarnya dengan atau tanpa partikel to adalah infinitif seperti itu. Ini thank you. That's all for me. I'm Faizal Anas from TBA3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.